Kami hadirkan kepala sekolah dengan data-data yang ada, meskipun kami ini hanya dalam berkas perkara, hanya ijazah itu fotokopi tapi terlegalisir oleh yang membuat, dalam hal ini sekolah. Kalau dibandingkan, kami belum saling membandingkan karena ada studi komparatif atau mungkin pembuktian saling pembanding dalam pemeriksaan terdakwa nanti. Kami mempunyai bukti otentik dalam artian meskipun fotokopi tapi terlegalisir. Hal yang pada akhirnya tadi saling dendam, saling caci maki, saling bermusuhan, ada pro dan kontra. Bagaimana dengan kehidupan bangsa kita? Bagaimana dengan pendidikan moral bangsa kita? Kita ini yang senior-senior ini kan memberikan edukasi kepada yang junior-junior. Kalau hal ini dibiarkan adanya caci maki, apalagi di ruang publik, bagaimana dengan moral anak-anak cucu kita nanti? Moral anak-anak kita lebih bagus dari moral Anda sebagai senior. Ya. Itu pentingnya di Fakultas Hukum diajaran intellectual history, legal philosophy. Itu. Jadi kalau saya layani pertanyaan begini, itu saya cuma bayangkan kalian di Fakultas Hukum belajar apa itu? Kalian belajar undang-undang bukan hukum. Ini bahayanya. Kalau Anda belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum, itu soalnya. Jadi kekacauan kita mulai dari awal kurikulum Fakultas Hukum itu kacau. Reasoningnya nggak ada tuh. Gimana mungkin jaksa nggak ngerti beda antara Roscoe Pound dan Hans Kelsen? Ini dungu juga nih jaksa ini. Terima kasih Mas Hakim, terima kasih Saudara Ali dan penasihat hukum ya. Mohon izin sebelumnya saya tidak pernah menyela pertanyaan dari penasihat hukum dan terdakwa. Jadi silakan Pak Jaksa, tidak akan kami sela, monggo. Begini ya, terkait yang pertama Saudara Ahli, terkait mungkin dendam ya. Kami secara institusi maupun yang ditunjuk mewakili perkara ini tidak ada dendam terhadap mereka berdua karena kita tidak kenal sebelumnya. Jadi saya rasa itu sebagai koreksi aja, kejaksaan tidak dendam terhadap siapapun. Itu aja yang pertama. Terus ke arah yang kedua berkait dengan saudara tadi catatan saya tentang hoax ya. Interupsi bentar. Yang dimaksud itu bukan jaksa Anda, tapi kejaksaannya. Iya sudah saya. Sebentar, interupsi lewat majelis hakim, jangan saling berdebat di sini melalui majelis hakim ya. Kami pimpin sidang, Ya, silakan saya menjelaskan Bang Egi tentang tidak pribadi maupun institusi tidak ada dendam dengan yang bersangkutan karena tidak kenal. Terus yang kedua, saudara menjelaskan antara hoax dan berita bohong ya. Kalau misalnya catatan saya tadi bahwa hoax itu, kalau di catatan saya itu informasi itu direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya, terus kemudian atau memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan. Tapi posisi ini di sini kan saudara menjelaskan tadi itu sebenarnya tidak bisa dihukum, ya kan? Nah, beda dengan kalau sekiranya itu menyiarkan atau menerbitkan suatu kebohongan. Karena itu ada ancaman pidananya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu juga masih berlaku di Indonesia. Tidak hanya sebatas posisi kenapa ketika di zamannya SBY tidak ditampilkan atau apa, karena selama peraturan perundang-undangan itu masih ada dan tidak dicabut dan juga diubah dengan peraturan yang baru, itu masih berlaku. Itu pemahaman kami kayak gitu. Ini berkaitan dengan hoax dan bohong tadi, ini saya akan menanyakan tentang ini karena ini berbicara tentang tadi ada kedunguan, ada itu kita berbicara logika saja. Saudara Ali bisa kita katakan bahwa saudara Ali pakar logika. Kita harus berbicara itu logik, ya. Ini saya melihatnya begini, tidak kita flashback aja ke belakang, kayak gitu bahwa kalau ditanyakan yang di mana penasihat hukum tadi menanyakan ini sebenarnya yang dengki atau mungkin dendam itu siapa ke siapa, sebenarnya di luar konteks itu. Kami tidak akan melihat sebagai mens rea atau mungkin motivasi. Itu akan kami kejar ketika dalam pemeriksaan terdakwa. Tetapi saya melihat dari kasus-kasus sebelumnya terkait menyangkut Bambang Tri dan Sugi Nur, itu selalu rata-rata dalam podcastnya, termasuk yang di Mubahalah yang menjadi pangkal persoalan dalam persidangan kali ini, adanya suatu kebencian terhadap Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena yang diangkat itu, sekarang kalau saya tanyakan kepada Pak Bambang itu SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah kenal dengan namanya Pak Jokowi. Tapi dalam
Sebentar, nggak usah dikomentari dulu. Nggih, Dalam sabar dulu. bukunya Jokowi Undercover 1 maupun Jokowi Undercover 2 yang katanya belum terbit, Jokowi Undercover 1, saudara ahli tahu bahwa gara-gara membuat buku itu yang saya tahu kalau memang itu penelitiannya itu sesuai dengan data, kayak gitu ada semacam harusnya bedah buku. Baik, oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita lihat cuplikan video yang sangat dan begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, kita lanjutkan di sini. Kita lihat apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan, saya sebagai rakyat Jawa Timur memohon kepada Allah semoga yang bohongi dilaknat oleh Allah. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan kenyataan di negara kita, jaksa dan hakim bisnisnya ya hukum. Jadi kebenaran itu sederhana, sedangkan kebohongan itu berbelit-belit. Nah, pokoknya Jokowi dan pendukungnya harus diadili di Mahkamah Internasional yang telah memporak-pondakan demokrasi dan NKRI dan pembunuhan massal secara masif, pembunuhan umat Islam di kilometer 50 Kejaruan, menangkapi ulama dijebloskan di penjara tanpa diadili dan lain-lain. Kemudian di sini, ayo semangat suarakan keadilan, terus hancurkan kezaliman. Nah, inilah cerita anak bangsa kita, rakyat dihancurkan tertib, tetapi penegak hukum boleh atau bebas tidak tertib. Jadi para penjilat dan penjahat juga, para koruptor pasti mengatakan ijazahnya pasti asli. Nah, kemudian teman-teman di sini, siapapun yang mempersulit orang lain pasti akan dipersulit urusannya di kemudian hari oleh Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman di sini, jaksa dan hakim perlu diproses. Kebenaran ijazah palsu itu sudah terungkap. Betapa bobroknya pengadilan kita dulu menghukum orang yang menangkap kebenaran. Nah, kemudian pelajarannya adalah para jaksa harus belajar filsafat. Jadi Jokowi menanam duri tumbuh rumput teki. Nah, kemudian teman-teman pertanyaannya untuk Ibu Jaksa, bagaimana dengan moral pejabat negara yang gajinya 5 juta sebulan, tapi kekayaannya ratusan miliar? Bagaimana dengan moral hakim yang katanya wakil Tuhan, tapi kaya raya dan tertangkap korupsi? Bagaimana dengan moral jaksa yang hartanya melimpah dengan gaji kecil? Nah, kemudian teman-teman memang sudah saatnya oknum jaksa dibersihkan, termasuk hakim yang masuk dalam grup mafia dan menyalahgunakan wewenang. Sudah jadi rahasia umum di publik bahwa hukum di Indonesia, aparat hukum banyak yang tidak benar, banyak yang menzolim orang. Nah, kemudian teman-teman, masih adakah moral dan kejujuran penegak hukum di Indonesia? Jadi, hakim dan jaksa harus jujur. Ingat, siksa Allah pedih, kalau Anda bela orang salah maka Anda akan disiksa. Nah, kemudian teman-teman di sini, mantap buat Bang Rocky Gerung, hajar terus mereka. Bang Rocky Gerung, kejaksaan penuh dan drama kebohongan-kebohongan yang sangat susah dipercaya oleh rakyat. Nah, kemudian di sini teman-teman, jaksa ini ngotot, rasa-rasanya diamploy para penjilat ijazah palsu. Jadi sungguh malu punya presiden tidak berani menunjukkan ijazah aslinya. Pengadilan dagelan, yang penting Bella Mulyono dapat duit, dapat jabatan, tailadi keadilan. Nah, di sini teman-teman diteruskan, jaksa cuma meributkan dampak, padahal sebab yang sedang disidangkan. Selesaikan sebab, pasti hilang dampaknya. Nggak perlu ngomong moral bu, justru moral yang di atas yang tidak ada malunya. Kenapa tidak ditunjukkan bukti aslinya? Itu contoh moral yang jujur dan tidak berpihak kepada penguasa. Jadi di sini teman-teman, buka mata lu semua. Lu gua lihat negara ini bobroknya kayak gimana. Terlalu banyak kebohongan yang harus dipercaya sama masyarakat. Dari mulai koruptor yang janjinya akan dihukum mati, kenyataannya apa? Tentang 21 juta lapangan kerja, buktinya mana? Malah pihak di mana? Pemimpin cuma banyak omong kosong aja. Jadi teman-teman, jaksa hebat, alimnya jelas, uangnya juga berlapis. Jadi Indonesia bisa adil kalau keadilan Indonesia adil, bukan pro yang punya uang. Nah, siapa kalian para jaksa, para hakim mempertanggungjawabkan hukum yang membela ijazah palsu? Jadi diteruskan di sini teman-teman, persentilmu filsafat kalau merugikan orang, tapi filsafat itu penting apabila tidak memihak, maka negeri ini aman apabila ilmu itu dipakai hanya dengan kejujuran, tidak memihak, tapi di sidang ini nilai itu tidak kelihatan. Nah, kemudian teman-teman, jaksa dan hakim inilah yang sangat jahat, yang pantas dihukum oleh rakyat. Jadi
jaksa yang pakai masker harus dibuka, itu menunjukkan watak yang disembunyikan untuk mengintimidasi para saksi ataupun ahli. Kemudian di sini teman-teman, ijazah palsu bayar polisi, ijazah aspal bayar hakim, ijazah bodong bayar jaksa, cetak ijazah atau sarjana palsu bayar UGM. Nah, kemudian teman-teman di sini gas terus Pak RG, Rocky Gerung, mereka yang paling hebat memutarbalikan fakta sehingga rakyat kecil selalu dijepit hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan korban jadi tersangka karena tak punya uang untuk bayar. Para hakim dan jaksa pemuja uang haram. Kemudian teman-teman di sini mudah-mudahan jaksa kena hukum dari Allah, cepat dan lambat akan kena azab karena jaksa cuma yang dipikirnya adalah uang. Nah, kemudian teman-teman di sini dosa apa yang dikumpulkan oleh para penegak hukum dibawa ke alam baka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Khalik. Nah, di sini teman-teman mengenang Sida ahli Rocky Gerung, Jaksa Dungu. Semoga kita semua baik dari Pramono bin Suna Alam ke cabang Indonesia di Tejosori tambahan Sri Mulyaro para 3. Jadi di sini teman-teman di Prop Lampung Kak Pesawaran waktu pilkada menang telak karena terbukti ijazahnya palsu, gugur, tidak dilantik, dan di pilkada ulang ini contoh yang baik dan benar. Jadi semoga semua yang berpihak kepada pembohongan benar-benar dilaknat oleh Allah. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan legislasi tidak menjamin keaslian sebuah ijazah karena legislasi hanya sebatas stempel basah yang bisa direkayasa, tapi ijazah asli itu dokumen yang otentik dan valid ya. Jadi di pengadilan akan terbukti siapa yang salah, yang harus dihukum mati biar aman Indonesia. Selama ijazah aslinya tidak diperlihatkan di dalam pengadilan, saya yakin 100% ijazahnya Jokowi palsu. Kemudian teman-teman, akankah hukum itu akan diperkosa atau digilir atau lagi di negara ini? Tolong diperiksa ijazah para jaksa penuntut itu, kayaknya mereka memang nggak ngerti hukum ya. Nah, kemudian teman-teman di sini semakin banyak bertanya jaksa kepada Rocky Gerung, maka jaksa makin ketahuan kemampuan berpikir dan dalam memahami sejarah ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman di sini diteruskan, walaupun Rocky Gerung mengajarkan secara ilmiah, waktu kalau oknum-oknumnya sudah tergiur sogokan akhirnya dipaksakan suap yang tidak karuan maknanya. Nah, itu yang pakai masker tolong buka, itu tidak layak dalam ruang sidang. Jadi ganti jaksa yang masuk penjara karena Gus Nur sudah terzolimi. Nah, teman-teman di sini diteruskan lagi, pengadilan penuh kedungunan, kepolisian memberkas perkara semau gue, pesanan mereka ya sah kasus, semuanya menggunakan duit negara, biaya negara, mengaji para penegak hukum yang bersana sama menjadi dungu. Kemudian teman-teman di sini disampaikan, Rocky memang pintar, tapi sayangnya semua lawan bicara dianggap goblok. Saat ini ijazah masih proses pembuktian lagi. Kalau terbukti palsu gimana nasib Bambang dan Nur? Nah, sekarang 260 juta rakyat Indonesia sadar dan putus asa dengan hukum yang tidak baik di Indonesia, korupsi dan nepotisme dilakukan pejabat negara baik militer, Polri dan sipil. Kelihatan Prabowo enggan bersihkan penjabat militer yang korupsi ataupun kuasai tanah tambang dan hutan. Nah, kemudian teman-teman di sini dilanjutkan, mantap Pak Rocky Gerung, kasih jaksa pembela Jokowi penjarahan biar makin cerdas, kami pendukungmu Pak Rocky Gerung. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.